Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu saya ingin menikahkan adik saya dengan pria pilihan ibu saya. Pria itu orang Islam, akan tapi belum tertarik kepada ilmu agama. Permasalahannya adik saya sudah menolak karena tidak cocok. Tapi ibu saya sangat memaksa adik saya, sedangkan adik tetap tidak mau. Sekarang ibu saya marah karena saya tidak mau mendukung ibu saya untuk memaksa adik saya. Bagaimana sebaiknya yang saya lakukan? Tetap mencari ridho ibu dan tetap memberikan pemahaman-pemahaman kepada ibu agar ibu tidak ngotot untuk menikahkannya. Dan coba sampaikan kepada ibu anda tentang masalah ya, hadis-hadis syar'i yang kata Nabi SAW, kalau datang kepada kalian yang kalian ridhoi agamanya dan akhlaknya, maka terima lamarannya. Kalau tidak terjadi kerusakan di muka bumi. Nabi SAW yang suruh kita mendahulukan iman dan akhlak, bukan cuma karena kekayaan gitu ya. Dan tidak berdosa, tidak durhaka seorang anak kalau dia tidak suka kemudian dipaksa orang tuanya masalah menikah. Bahkan di dalam buku-buku fikih termasuk buku Bulughul Maram ada hadis-hadis yang diangkat, dan ini Bapak Ibu bisa ikutin. Ya, mungkin Bapak yang bertanya bisa kembali kepada ceramah saya di Bulughul Maram di bab nikah. Saya tidak ingat hadis keberapa, mungkin hadis yang ke-1000 sekian. Tapi ada hadis yang disebutkan kalau pernah ada wanita, anak gadis menikah karena dipaksa oleh orang tuanya. Lalu dia tidak bisa jalankan rumah tangganya. Dia mengeluh kepada Nabi SAW, lalu Nabi ceraikan. Jadi tidak boleh orang tua, bukan berarti karena dia orang tua lalu dia mau memaksa segala-galanya, itu nggak boleh. Ada hak-hak anak yang tidak boleh dilanggar, termasuk masalah menikah. Kecuali kalau anak kita mau nikah sama orang buruk, itu lain. Ini kalau terbalik kasusnya malah ibunya paksa dengan orang yang buruk, ini kesian si anak, gitu kan? Karena ingatkan, coba sampaikan kepada ibu-ibu, setetes sperma masuk ke rahim adik saya, sudah cukup akan anak itu menjadi, kalau dia hamil, anak laki-laki ini akan jadi ayah anak ponakan saya selamanya. Kalau dia buruk maka akan jadi masalah. Jadi ibu tolong doakan, rayu ibu itu, berikan doakan supaya dapat pasangan yang baik dan seterusnya. Apakah ada batasan dari ta'aruf sampai ke waktu akad nikah? Tentu ada, tidak boleh ada pelanggaran agama, tapi boleh komunikasi. Tidak dilarang dalam Islam bertanya, gitu kan? Bertanya sesuatu yang ma'ruf. Tinggal di mana, kerjanya apa, orang tuanya siapa, dari suku mana, kebiasaannya apa, hal-hal yang mubah. Tapi ini jangan dianggap boleh sembarangan, telepon-teleponan, janjian, ini nggak boleh. Dalam Islam ada batasannya. Dan nanti puncak daripada kenikmatan pernikahan justru kalau tidak pernah ketemu itu. Itu luar biasa itu. Nanti mulai alam pacarannya setelah akad nikah. Itu luar biasa. Jadi orang sudah begitu pacaran sudah bisa pelampiasan biologis, berpahala lagi. Anaknya halal, keluarganya senang, luar biasa. Jalan orang tidak ada yang curiga, oh istrinya, oh suaminya, gitu kan. Harusnya begitu. Ada batas selama tidak melanggar agama, dan harus dibatasi komunikasi, terutama ibu-ibu, hati-hati. Nanti ada pelajaran kita tentang masalah mengenali karakter laki-laki. Laki-laki itu kalau perempuannya terlalu ngoyo, itu berbahaya, malah tidak dihormatin sama dia. Kalau perempuan terlalu mudah disentuh, terlalu mudah diajak zina, pasti nanti dia menganggap remeh perempuan itu. Tapi itu sudah sunnatullah, Allah berikan begitu pertahanan bagi perempuan. Makin dia menjaga dirinya tidak mudah disentuh, kau mau nyentuh saya nikah, tidak mau ya jangan, gitu kan? Apa yang butuh ditanya silakan, 1, 2, 3, 4, 5, sudah selesai. Nggak bisa ya sudah. Allah SWT akan mendatangkan orang yang lebih baik. Apakah berdosa orang tua jika putrinya sudah ta'aruf tapi meminta waktu dari calon menantunya untuk menyelesaikan kuliahnya 6 bulan lagi? Kalau anak sendiri yang bisa, dia mampu untuk menahan itu, ya, nggak ada masalah. Tapi jadi jangan orang tua yang ambil keputusan nih, terutama ibu-ibu, maaf, nggak boleh ibu-ibu, nggak boleh. Pernikahan anak di tangan dia dan ayahnya, ibu nggak ada urusannya di situ. Kalau ayahnya nggak setuju, jangan melangkah, nggak boleh. Kata Nabi SAW, wanita manapun yang menikah tanpa izin walinya, nikahnya batal. Walaupun ibu setuju 1000 kali, ayahnya bilang tidak, batal nikahnya anak itu. Nggak boleh. Itu bukan lingkupnya ibu, jangan masuk di wilayah itu. Biar ayahnya. Kalau kita diminta pendapat, baru kasih pendapat. Memang begitu hukum Allah. Ini bukan karena kasus si suami ya. Jangan bilang kok suami enaknya. Ini bukan masalah itu. Hukum Allah. Kita sedang bicara masalah hukum Allah. Ini agama yang memandu kita begitu. Jadi nggak boleh. Banyak anak-anak subhanallah rusak rumah tangganya gara-gara ibunya ngotot suruh nikahkan walaupun ayahnya tidak setuju. Kewalihan ayah boleh dicabut hanya dalam keadaan satu. Kalau ayahnya orangnya fasik, orangnya buruk, nggak beragama, dan mau anaknya juga nikah sama orang yang buruk, pemabuk dan seterusnya, ini nggak boleh. Batal, pindah kepada wali hakim. Tapi kalau ayahnya soleh, nggak boleh nih. Nggak boleh, jangan langkahin itu. Karena memang kewalian di tangan dia. Khidmah, pelayanan ibu yang dinomorsatukan.
Hadis yang berbunyi tentang masalah bakti dengan orang tua, kata sahabat, siapa yang lebih layak saya layani ya Rasulullah? Khidmah bisuhbati, maksudnya saya temanin, saya layani. Kata Nabi, ibumu. Siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Kemudian siapa? Ayahmu. Maksudnya gini, kalau ibu minta diambilin air, ayah juga minta diambilin air, yang didahulukan siapa? Ibu. Khidmah. Nak antar saya ke sini, ibu bilang begitu, ayah bilang nak antar saya, ibu yang didahulukan. Tapi dalam masalah izin keluar rumah, dalam masalah nikah, dalam masalah penisbatan nama, gak boleh kecuali ayah. Gak bisa ini dibantah. Bahkan kata Nabi SAW, siapa yang membenci ayahnya, dia telah kufur. Boleh. Orang izin keluar rumah tanpa izin ayahnya itu bisa bahaya, dilaknat. Ya, baik itu anak-anak ataupun si istri. Ini harus kita tahu ada batasannya. Saya memiliki anak laki-laki usia 20 tahun dan sedang dekat dengan seorang gadis. Maaf tadi yang saya titik beratkan pertanyaan itu. Jadi orang tua jangan mencampuri. Lihat keadaan anak ya. Anaknya mampu menunggu ya tidak apa-apa. Dan itu harus ada udzur syar'i. Tidak ada hubungannya masalah selesai sekolah dengan menikah Bapak Ibu sekalian. Teman-teman saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Waktu masih kuliah di Madinah tahun 90. Mereka masih tingkat 1, tingkat 2 kuliah. Menikah bawa istrinya ke Saudi, prestasi itu kuliahnya. Gak ada masalah sama sekali. Bahkan subhanallah bisa meredam syahwat mereka di tempat kuliah. Banyak anak laki-laki ngeluh sama saya mengatakan, Ustadz, saya, gitu kan, dia bilang saya begitu faham sunnah, sudah ikut pengajian, saya tahu saya harus menikah. Saya tahu harus menikah. Tapi ibu saya, ayah saya tidak izinkan, harus selesai kuliah. Saya masih baru tingkat 1 kuliah. Saya tidak bisa tahan syahwat saya. Fitnah di kampus. Pilihannya, lanjutkan kuliah dalam kondisi mengekang diri, atau saya berhenti kuliah. Ayah ibu saya tidak mau nikahkan. Kenapa ini? Kenapa bapak ibu ego begini nih? Apa hubungannya gitu? Kalau dia berhasil sampai dapat ijazah, kalau dia meninggal sebelum itu, gimana caranya? Ini jangan lawan sistem alam yang luas ini. Bisa meninggal sebelum nikah, kan gitu. Bisa ada orang subhanallah sarjana mau wisuda tabrakan mati. Pernah ada pegawai ayah saya di kota Makassar begitu. Subhanallah, pas mau sarjana wisuda, mau nikah seminggu kemudian tabrakan, waktu keluar dari wisuda mati, ajalnya datang. Orang tuanya sampai nyesal kenapa nggak nikahkan dari dulu. Kesian, itu kan. Jadi jangan tarik tolok ukur anak kita kepada kita, tidak boleh. Dan jangan pernah warisi keburukan kepada anak-anak Bapak Ibu sekalian. Banyak ibu-ibu maaf, hamil di luar nikah sebelum nikah. Dia mau juga anaknya hamil di luar nikah. Ini warisan buruk. Buktinya dia biarin anaknya sembarangan. Nggak boleh ini, gitu kan? Kalau kita bisa baca Quran umur 30 tahun, 40 tahun, jangan anak kita 6 tahun harus hafal Quran. Harus yang baik, berubah, gitu kan? Maka jika harus lebih baik, jangan salah. Saya memiliki anak laki-laki usia 20 tahun yang sedang dekat dengan seorang gadis. Saya khawatir akan terjadi perzinahan. Haruskah saya nikahkan secara siri, mengingat mereka berdua masih kuliah? Jika nanti mereka sudah selesai kuliah dan bekerja, bolehlah dilakukan akad nikah dan walimah seperti lainnya pernikahan pada umumnya. Kenapa harus nikah siri? Kenapa nggak dinikahkan? Nggak usah malu Bapak Ibu sekalian, nggak usah malu dengan, oh nanti anaknya belum selesai kuliah sudah nikah. Iya, nggak apa-apa. Apa yang aib di situ? Persepsi ini harus dilawan nih, gitu kan? Persepsi negatif ini semua prasangka muslim, ya, perasaan muslim, apa saja, semua itu harus tunduk kepada hukum Allah. Allah bilang A, baik, walaupun dunia mengatakan buruk, kita mengatakan baik. Allah mengatakan baik, buruk, walaupun seluruh dunia mengatakan baik, kita mengatakan buruk. Itu orang muslim. Agama jadi patokan, gitu kan? Pertanyaan terakhir, apakah ada tanda-tanda jika seseorang adalah jodoh kita? Jadi gini, takdir ada dua macam, ada ikhtiar, ada mutlak. Takdir mutlak Bapak Ibu sekalian tidak ada campur tangan kita di situ. Misal, lahir dari rahim ibu siapa ibu kita, siapa ayah kita, kita nggak bisa milih. Lahir ini ibumu, ini ayahmu. Anak kita nggak bisa milih. Fungsi anggota tubuh, mata melihat, telinga mendengar, kuping mendengar tadi, kemudian lidah mengecap, bibir mengucap, tangan memegang, kaki melangkah. Ini semua sudah tidak bisa diubah. Nggak ada orang bisa makan dengan matanya, ya, melihat dengan telinganya, nggak bisa. Sistem alam, pergantian siang malam, hujan, musim, tidak bisa dilawan, itu mutlak. Termasuk dalamnya adalah sebagian rezeki dan ajal. Ini nggak ada campur tangan kita. Rezeki termasuk misalnya air sama teh ini saya nggak pernah pesan, lalu dikasih. Kita lagi duduk di rumah dikasih makanan. Orang tua kita banting tulang, kita dapat warisan. Mutlak, datang kepada kita. Ini mau tidak mau akan datang rezeki ini. Kata Nabi SAW, tidak ada jiwa yang meninggal dunia kecuali rezekinya akan dilengkapkan. Maksudnya rezeki mutlak.
Ada yang takdir kedua namanya ikhtiar. Ikhtiar ini berhubungan dengan perilaku seorang hamba, pilihan dia. Seperti makan, minum, aktivitas sehari-hari, tidur. Masuk dalamnya menikah. Masuk dalamnya menikah. Masuk dalamnya juga memilih kebenaran dan kebatilan. Masuk Islam atau tidak. Itu namanya takdir ikhtiar. Artinya Allah catat di Lauhul Mahfuz tapi sesuai dengan pilihan hamba itu. Dia yang milih, dia yang tentuin. Misal saya mau menikah dengan A, B, C, lalu saya pilih si B. Pilihan saya. Allah SWT cuma berikan petunjuk, cari yang baik, yang beriman, gitu kan. Mau lebih jelas istikharah, saya akan berikan petunjuk. Tapi pilihan dia, itu namanya takdir ikhtiar. Dalam masalah jodoh ini ikhtiar kita. Ikhtiar. Dan kita pada saat tidak mau, salah kalau ada orang bilang jodoh saya belum datang, ini keliru. Pertanyaan saya kepada orang yang berkata seperti ini, berapa banyak orang yang telah Allah utus Anda tolak? Yang putih datang gak mau, yang hitam datang gak mau, yang gemuk gak mau, yang pendek gak mau, maunya apa nih? Rewel dia sendiri. Gak mau yang ini, terlalu gemuk, baik Allah kirim yang kurus. Terlalu kurus, ya. Datang yang tinggi, ini terlalu tinggi, banyak, dia yang nolak. Coba kalau dia tangkap sinyalnya Allah Subhanahu Wa Taala, oh ya ini sudah datang orang melamar, oh ini orang yang saya cenderung, istikharah, Allah akan mudahkan jalannya. Jadi tidak ada tanda khusus kecuali kita sudah tahu orang itu datang misalnya, atau memang ada kecenderungan mengungkapkan ingin menikah, kita tinggal istikharah, Allah tinggal mudahkan. Bagaimana proses pernikahan secara syar'i? Ini ada bahasan juga sendiri, nanti ada di buku kita ini, dan ada juga insya Allah di materi saya sudah diangkat di YouTube manajemen rumah tangga Islam. Pertama, nggak boleh ada pelanggaran agama. Pernikahan Islam tidak boleh ada pelanggaran agama. Tidak boleh ada pelanggaran agama, tidak boleh zina sebelum nikah. Ya, gitu. Tidak boleh terbuka aurat di acara gedung, gitu. Jadi tidak boleh ada ikhtilat, campur baur. Berapa banyak acara pernikahan di Jakarta menghasilkan perzinahan karena ajangnya luar biasa, gitu kan? Musik yang dibolehkan adalah perempuan memukul gendang sesama perempuan. Selain daripada itu tidak dibolehkan. Ini hukum syar'i. Jadi kalau panggil artis perempuan nyanyi, nari-nari di depan orang semuanya, akhirnya laki-lakinya pada sorak-sorak, lihat aurat, silakan panen dosa, gitu kan? Memang sudah begitu. Dan banyak terjadi anak muda laki-laki perempuan datang jadikan ajang pernikahan di gedung-gedung mewah untuk berzina. Mereka bertemu janjian, akhirnya nginap di hotel di atas, mereka hanya berzina. Banyak terjadi. Siapa yang nanggung semua? Pembuat acara, punya andil. Gimana caranya? Nggak boleh ada kemaksiatan. Yang kedua, pernikahannya harus ada wali wanita. Yang ketiga, ada mahar. Wali ini ayahnya ya. Tidak ada ayahnya, saudaranya. Kalau dia janda punya anak laki-laki boleh jadi walinya, pamannya, pokoknya ada laki-laki. Fungsi wali ibu-ibu sekalian untuk membela diri Anda. Supaya laki-laki yang akan jadi suami kita tahu, oh ini ada laki-lakinya juga di belakang. Mereka nggak akan menganggap remeh. Itu wali, fungsinya ada. Dan Nabi mengatakan tadi siapa yang nikah tanpa izin walinya nikahnya batal, nggak bisa. Yang ketiga, harus ada mahar. Mahar adalah sesuatu yang ditaruh pada saat akad nikah disebutkan. Dan makin sederhana, makin besar berkahnya. Kata Nabi SAW, aktsaruhunna barakah, aqalluhunna mahra. Wanita yang paling sedikit maharnya, yang paling banyak berkah pernikahannya. Kalau kita alhamdulillah Indonesia sudah bagus ya, perangkat sholat, mungkin cuma 5 gram emas, itu bagus. Karena pernikahan bukan ajang menjual anak. Bukan ajang bisnis di transaksi, berapa kau kasih, berapa ini, dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah diiklankan pernikahan itu, diiklankan. Jadi kata Nabi SAW kepada Abdurrahman ibn Auf, Abdurrahman tiba-tiba sudah nikah dan orang Nabi SAW tidak diundang. Kata Nabi, kenapa kau berubah ya Abdurrahman? Dia bilang, saya sudah nikah dengan wanita Ansar ya Rasulullah. Abdurrahman ibn Auf adalah muhajir dari Mekah. Lalu kata Nabi SAW, aulim walau bisyad, iklankan walaupun dengan seekor kambing saja. Jika orang tua mengatakan nanti saya nikah, nanti saja nikah, kerja dulu, apa yang harus saya lakukan? Saya memang baru tamat kuliah, seorang ikhwan. Jelaskan kepada orang tua Anda bahwasanya kebutuhan saya terhadap pernikahan sudah ada dan harus, tidak bisa tidak. Jelaskan apa adanya sambil doakan mudah-mudahan Allah SWT membuka hatinya. Allahu a'lam.